Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Senang sekali dapat kembali menyapa Anda pagi ini dalam program Fokus Pagi bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita buka informasi di pagi hari ini pemirsa, di mana hujan lebat dan angin kencang terjadi di sejumlah daerah. Ya, di Pandeglang, Banten misalnya, pohon yang tumbang menimpa rumah dan menewaskan seorang bocah. Sedangkan di Ponorogo, Jawa Timur, selain menumbangkan pohon, angin kencang juga merusak sejumlah rumah dan membuat acara resepsi pernikahan kacau balau. Sementara itu, puluhan rumah di Klaten, Jawa Tengah juga rusak diterjang angin kencang. Angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang melintang di jalan raya. Memasuki masa pancaroba, fenomena hujan es melanda permukiman di Klaten, Jawa Tengah. Ya, ada butiran es yang turun sekitar 5 menit pemirsa. Yang ini membuat warga menjadi kaget. Di informasi lainnya, dihantam gelombang tinggi membuat sebuah perahu nelayan terbalik di perairan Amet, Karangasem, Bali. Ya, beruntung korban bisa diselamatkan perahu nelayan lainnya yang kebetulan melintas. Menyusul insiden pecahnya jembatan kaca De Geong di objek wisata hutan pinus Limpakuwus, Banyumas, Jawa Tengah yang menelan korban jiwa, polisi pada Kamis siang menggelar olah TKP. Wahana jembatan kaca yang telah 11 bulan beroperasi itu ternyata tidak pernah melalui uji kelayakan serta tidak mengantongi izin. Beralih ke informasi lainnya, polisi menggelar rekonstruksi adegan kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka Samuel Sunaria terhadap korbannya yang berprofesi sebagai dokter gigi di Bandung. Puluhan adegan diperagakan tersangka mulai dari masuk klinik hingga mengeluarkan pisau lipat untuk menyayat tangan korban. Diduga menghalangi dan mengancam pengguna jalan tol lainnya dengan menggunakan senjata tajam, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta diamankan Satreskrim Polres Metro Tangerang, Kota Banten. Aksinya diketahui setelah korban lapor polisi dan videonya viral di media sosial. Seorang petugas keamanan di sebuah objek wisata di Jakarta diduga melakukan intimidasi dan dugaan kekerasan saat mengusir paksa pedagang asongan yang berjualan tanpa izin. Aksi tersebut viral di media sosial serta ditindaklanjuti petugas kepolisian yang melakukan proses hukum terhadap terduga pelaku. Beralih ke informasi lain, Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menggeledah 2 rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri di Jakarta serta Bekasi pada hari Kamis. Penggeledahan rumah di Bekasi disaksikan langsung oleh Firly Bahuri dan keluarganya. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan pemerasan pada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah hampir 10 jam jalani cek kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo dan juga Gibran memberikan keterangan pers. Kepada awak media, Prabowo mengaku lancar dan hasilnya baik namun tetap takut jarum suntik. Sementara bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan gebiar budaya di wilayah Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Pada kegiatan tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga turut membagikan bibit padi dan jagung kepada warga. Kita simak pula bagaimana kegiatan bagi paslon lainnya ya. Untuk bakal calon Presiden Anies Baswedan, ia menghadiri acara orasi kebudayaan di Tugu Kunstring, Jakarta Pusat pada malam tadi. Pada kesempatan tersebut, Anies mengingatkan kembali Hari Sumpah Pemuda sebagai salah satu peristiwa sejarah yang salah satu terobosannya yakni digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Tabrakan beruntun melibatkan truk dan 5 kendaraan di Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara di Lampung, 2 petugas PLN kritis setelah mobil pickup yang ditumpanginya ditabrak truk. Tangan salah satu korban bahkan terputus akibat terjepit kabin. Emosi lantaran melakukan pemesanan fiktif, seorang pemuda dianiaya oknum pengendara ojek online di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jakarta diduga tak terima ditegur usai menabrak kendaraan lain. Seorang pria menganiaya pengendara motor wanita di jalan. Pemirsa, aksi begal di Kota Bengkulu kian meresahkan warga. Polisi pun menangkap 16 remaja yang diduga terlibat dalam komplotan begal. Saat beraksi mereka kerap membawa senjata tajam hingga melukai korban.
Seorang perempuan lansia dan mantan menantunya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Hasil olah TKP sementara ditemukan luka bekas pukulan benda tumpul. Polisi menangkap 2 terduga pelaku pencuri mobil lintas provinsi yang meresahkan warga kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terduga pelaku disergap di Pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang saat hendak membawa mobil hasil kejahatannya. 2 residivis narkotika ditangkap aparat Polres Jepara, Jawa Tengah karena mengedarkan sabu setengah kilogram lebih. Sementara di Jakarta, polisi berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional dengan barang bukti berupa 25,1 kilogram narkoba jenis sabu-sabu. Api meluluh lantakan sebuah rumah di permukiman padat di Cianjur, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Jamie Darusman usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, Amerika Serikat kembali digegerkan oleh penembakan massal yang menewaskan sedikitnya 22 orang. Nah, kami juga punya informasi terkait dengan Israel yang terus menggempur ke sejumlah wilayah di jalur Gaza lewat serangan udaranya. Selengkapnya kami rangkum dalam kilas mancanegara berikut ini. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Di sela kunjungan kerjanya ke Kota Palembang, Presiden Jokowi belusukan ke Pasar Sekip Ujung guna memantau harga cabai yang menembus harga Rp70.000 per kilogram. Sementara di Pasar Bo Purwakarta, harga cabai rawit merah sudah di kisaran Rp75.000 per kilogramnya. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani turut memusnahkan sejumlah barang impor ilegal. Barang impor ilegal tersebut senilai hampir 50 miliar berupa pakaian dan juga barang-barang elektronik. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dari lanjutan pekan ke-17 BRI Liga 1, Persikabo yang berada di zona merah akan menghadapi lawan tangguh saat bertandang ke markas Barito Putra. Sementara itu, duel bertajuk Derby Jawa Timur akan tersaji di Stadion Brawijaya antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya. Nah, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Ya, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jamie Darusman, pemirsa, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda. Dan sampai jumpa.